menurut saya itu kayak udah nggak relevan sih buat sekarang ini. Apalagi dulu kan keris tuh kalau banyak film-film baru tuh mengatakan bahwa keris tuh buat kayak ritual yang pesugihan lah, terus buat apa ya, nyantet lah. Pokoknya menurut saya tuh hal-hal negatif tuh banyak lah yang ada di keris itu. Jadi menurut saya buat sekarang tuh laki-laki nggak perlu lah pakai pakai keris kayak gitu. Terus juga keris itu juga ribet sih, dari apa, kalau keris kan juga harus ada perawatannya ini kan, biaya pun mahal menurut saya buat keris itu. Terus juga udah jarang sekarang orang-orang pada punya keris atau mengurus keris gitu. Keris telah dikenal di Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Dalam sejarahnya, keris memang digunakan sebagai alat pertahanan diri. Di masa ketika keamanan pribadi bergantung pada kemampuan individu, membawa keris adalah hal yang wajar. Kita kalau bicara keris itu berasal dari kata Sinengker atau Haris. Sinengker artinya rahasia, Haris itu bijaksana. Jadi di dalam keris itu ada kebijaksanaan yang tersembunyi atau rahasia. Dan keris itu memiliki nilai di zaman dahulu sebagai alat beribadah. Yang kedua juga sebagai simbol cerminan pemiliknya. Dan juga sebagai alat pertahanan diri. Itu adalah main fungsinya. Sedangkan pada era sekarang, keris ini menjadi sebuah pusaka atau alat yang menjadi komoditas dan juga sebagai alat peraga busana seperti itu. Namun, fungsi keris tidak berhenti pada aspek fisik. Keris juga menjadi simbol tanggung jawab, keberanian, dan martabat seseorang. Setiap keris dibuat dengan ketelitian tinggi. Bilahnya ditempa berlapis-lapis hingga menghasilkan pamor yang unik. Bagi para empu, membuat keris bukan sekedar menempa logam, tetapi menyatukan filosofi, estetika, dan nilai kehidupan. Seorang empu, kenapa bisa disebut seorang empu? Berarti kan dia ahli. Beliau ahli dalam membuat pusaka. Yang mana membuat pusaka ini tidak semudah dan sesingkat yang kita bayangkan. Dengan satu tarikan nafas bim jadi. Ya kan, prosesnya sangat panjang dan ini menghadapi banyak rintangan, hambatan, yang mana ini sebenarnya adalah penggambaran proses kehidupan manusia. Ada senangnya, ada sedihnya, ada sakitnya, ada sehatnya kan. Kembali lagi bahwa kau sinengkelnya di sini. Pengakuan terhadap nilai budaya keris tidak hanya datang dari masyarakat Nusantara. Pada tahun 2005, UNESCO menetapkan keris Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia. UNESCO tidak melihat keris semata sebagai senjata, tetapi sebagai representasi identitas budaya bangsa Indonesia. Di era perfilman modern, keris sering dijadikan simbol teror dan kekerasan. Hari ini, tantangan terbesar bukan hanya menjaga fisik keris, tetapi menjaga pemahaman masyarakat terhadap maknanya.
cerita-cerita mistik memang menjadi bagian dari budaya populer. Namun, ketika penggambaran itu terus diulang, masyarakat perlahan melupakan makna asli keris. Besar harapan generasi muda mulai mengenal kembali keris sebagai identitas budaya, karya seni, dan simbol kearifan lokal. Tugas terberat kita saat ini adalah mematahkan pandangan keris itu identik dengan hal-hal klinik, akhirnya tarik syirik, akhirnya dianggap kalau punya keris itu orang kafir. Pernah saya mendengar kalimat seperti itu. Kenapa sampai beranggapan seperti itu? Karena sudut pandangnya yang masih kurang betul itu. Tidak salah, tetapi kurang bagus. Ketika semuanya bisa ditarik dengan logika, otomatis pemahamannya akan lebih bagus. Gitu kan? Ya, harapan saya kepada anak muda terkait pelestarian budaya keris, tentunya satu, teman-teman wajib belajar dulu tentang budaya kita. Jangan takut tentang budaya kita. Nah, kita pelajari dulu, kita dalami apa itu keris. Nah, setelah kita nanti sudah masuk, kita akan sangat senang dengan keris tersebut. Nanti akan timbul rasa penasaran tentang ilmu keris tersebut.